Oke, Assalamualaikum. Good morning, good afternoon, good evening, good night for all of you. Jadi hari ini aku mau share video tutorial. Video tutorial tentang gimana sih caranya buat nyari measure of central tendency and measure of variability dari sebuah data. Datanya data yang punya frekuensi ya guys. Oke. Jadi di sini aku udah punya datanya. Pertama-tama, sebelum kalian mulai analisis dan cari median dan lainnya, yang harus kalian lakukan adalah susun data kalian dalam satu kolom seperti ini, oke? Satu kolom gini lurus ya. And then you have to make this table untuk lebih nyaman aja buat lebih mempermudah. And then this table also, tabel ini juga biar nanti kelihatan. Nah, ada manual, ada Excel. Jadi nanti kita juga cek dengan Excel apakah hitungan manual kita udah benar atau belum, oke? Now let's go to the rare data. Kita ke data mentah kita di sini. Kita blok data mentah kita, kemudian ke short and filter, short, small to largest. Ini artinya kalian mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. And then you copy it, move it to the score columns, di paste ke kolom yang score. Nah, kalau udah kayak gini, kalian masuk ke data. Lalu pilih yang remove duplicates ini. Jangan lupa yang kalian pilih itu hanya score, kolom score saja, oke? Nah, kayak gini. Oke. Oke aja. Oh iya, oke. Nah, after this one, you can also make it more tidy. Nah, biar lebih rapi. Like this, seperti ini. Lalu, kita udah beres nih sama skornya, udah dapet ini listnya. Nah, ini jangan dikemana-manain, oke? Kita berpindah dulu ke frekuensi. Untuk frekuensi, kalian pertama-tama, pokoknya untuk setiap tindakan yang akan kalian lakukan, kalian harus pakai sama dengan dulu. Sama dengan, terus countif. Setelah countif, kalian blok data mentah kalian, lalu kalian ikutin formula formula dari laptop kalian. Kalau aku setelah di blok itu ada titik koma. Tapi di kalian bisa juga jadi koma. Jadi berbeda-beda. Kalian ikutin aja, oke? Titik koma, lalu pencet skor yang atas, and then tutup kurung, dan enter. Nah, ini udah ada ya. Kita pindahin ke tengah, lalu kita blok ke bawah. Jadi kalian nggak usah capek-capek ngitung satu-satu kayak tadi. Tinggal di blok aja, oke? Yang ini, jangan lupa kita juga cek apakah datanya sudah sesuai jumlahnya atau belum. Dengan cara kita jumlahkan frekuensi di sini. Kita pencet sama dengan sum, SUM, lalu blok data mentah. No. Lalu blok data frekuensi kita. Wait. Nah, kayak gini ya. Oh, kita wait. Sebentar ya. Kita blok. Wait. Kawan-kawan. Nah. Hmm. Oke, kayaknya kita balik lagi ke sini dulu ya. Nah, data ini kita harus ulangi dulu. Data ini kita ulangin dulu. Yang countif. Kalau ada kesalahan kayak gini, kalian gak usah panik ya. Cukup diulangi saja. Dan enter, oke. Setelah beres, baru kalian masuk lagi ke sini. Sumnya hapus dulu. Set. Dan sum. Lalu blok tabel frekuensinya. Dan terkurung dan enter. Oke, udah bener ya, ada 30.
Nah, kalau udah beres, let's move to X kali F. Untuk X kali F, kalian cukup sama dengan, terus pencet X-nya, kalinya kalian pakai yang bintang yang ada di atas angka 8. Jadi kalian pakai shift, lalu pencet angka 8, lalu akan keluar bintang. Setelah itu, pencet frekuensinya. Kayak gini. Enter. Nah, udah keluar. Setelah itu, kalian pilih yang hitam, jangan yang putih. Jadi guys, di sini itu ada bermacam-macam panah. Ada yang putih bulat, gendut. Ada yang hitam kayak gini, ada yang kayak banyak panahnya kayak gini. Nah, kalau mau ngeblok ke bawah, itu pakai yang hitam kayak gini. Jadi di blok kayak gini sebentar. Nah, biar semuanya sama-sama kehitung, langsung kehitung otomatis, kalian pakainya yang hitam. Lalu yang tarik. Seret. Dong. Oke. Yang ini juga kalian boleh langsung tarik aja dari sini. Oke. Sudah beres ya untuk frekuensinya. Nah, setelah itu kita ke X minus min. Nah, min di sini kita harus cari dulu. Min di sini itu rata-rata ya. Coba kita cari ke sini pakai sama dengan min itu rata-rata. Jadi jumlah data yang sudah dijumlahkan itu dibagi dengan ada berapa data. Ada berapa data dan jumlah setelah di apa namanya ditambahkan nilai datanya. Nah, gini. Sama dengan pencet yang ini, lalu baginya pakai garis miring 30. Enter. Oke. Udah ketahuan minnya kepanjangan kan? Kita bisa jadiin dua angka di belakang koma pakai yang ini. Decrease decimal. Nah, lah langsung berubah. Ya, kalau udah balik lagi ke sini, kita pakai sama dengan X-nya kita pencet, minusnya kita pakai minus yang biasa, lalu pencet minnya. And then enter. Nah, tapi buat ini kalian nggak bisa langsung blok ke bawah. No. Untuk ini kalian harus pencet ini 2 kali, lalu akan terlihat, lalu make it bigger. Oke. Akan terlihat ada O4. Oke. O4 di sini, di O-nya ini, di sini, kita kasih dolar. Kita harus ikat sama dolar di kedua sisinya. Oke. Setelah itu baru kita boleh enter lagi. Setelah diikat, bolehlah langsung kita tarik. Nah, oke. Setelah itu sama, jangan lupa di sum. Like that. Okay. Let's move to x min kuadrat. X minus min kuadrat. Okay. For this one, sama dengan, oke. Lalu jangan lupa pakai kurung. Kayak sini juga ada kurung. X-nya, minusnya biasa, minnya kita pencet. Nah, kalian boleh pakai manual kayak gini. Kayak gini ya, misal. Terus tutup kurung dan dikuadratkan dengan pakai segitiga yang ada di atas angka 6. Jadi shift, pencet angka 6. Akan keluar segitiga seperti ini, lalu pencet 2. It will be like this. Atau, Kak, coba kita ganti ya. Sama nggak nilainya ya? Kita cek. Nah, sama dengan kalian pencet sama apa? Garis dalam kurung, lalu X min yang ini, tutup kurung, sama dikuadratkan seperti ini dan enter. Oh, there's a problem. Okay. Wait, then. Kita ulangi ya. Terlalu banyak. Nah, X kurung, X minnya, tutup kurung, and then ini, nah, sama ya. Oke. Kalau udah boleh ditarik. Ups, oke. Voila! Oke, udah kita sama lagi. Nah, kayak gini. Kebanyakan guys. Lihat angkanya kebanyakan kan di belakang koma kita kurang. Cukup 2 aja. Oke. Setelah itu kita beralih ke F kali X kurang min kuadrat.
Sama dengan, jangan lupa, F-nya dulu. F, kalinya pakai yang bintang. Lalu, pakai dalam kurung. Oh, nggak usah. Kalian boleh kayak gitu, tapi nantinya jadi dalam kurung, lalu kalian mencet X-min, lalu tutup kurung, lalu dipangkat 2 lagi. Akan lebih ribet. Jadi kalian boleh langsung aja F dikali, langsung pencet X-min kuadrat. Nah, dan enter. Oh iya. Oke, kita coba tarik ke bawah. Kayak gini. Ini, pindahin dan kurangin. Kayak gini. Oke. Udah beres. Terakhir, yang ini juga bisa. Oke. Oke, dan sekarang kita coba cari median. Median itu nilai tengah. Nilai tengahnya, kan jumlah data kita ada 30 ya. Nah, 30 dibagi 2 itu 15. Jadi, nilai tengahnya ada di nilai ke-15. Gimana cara carinya? Kalian blok, set. Setelah kalian blok, akan keluar sum di sini. Kalian lihat, sum ini berarti menunjukkan, oh ini pas kalau dijumlahkan sudah di posisi keberapa? Yang kita cari posisi ke-15. Kita ulangi lagi ya. Lihat di sum, ini 14, ini 17. Berarti sampai sini, kalau dijumlahkan hasilnya 14. Kalau ke sini, 17. Berarti posisi 15 ada di sini, 135. Karena 135 ada 3 biji ya. Ada 135. 135 yang pertama itu 15, kemudian yang kedua 16, yang ketiga 17. Oke, kita boleh tandai kayak gini. Langsung ditulis aja 135. Nah, kalau udah kita move ke mode. Mode itu data yang paling sering muncul. Lihat di frekuensi yang paling besar. Ya, 135. Oke. Kebetulan ini datanya kayak gini ya, tapi data kalian mungkin aja berbeda, oke? Kita ke range. Range di sini itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi kalian langsung aja sama dengan pencet nilai terbesar kalian, yaitu 158, dikurangi nilai terkecil di sini 59. And enter. Oke, udah keluar ya. Sekarang kuartil. Kuartil itu ada 3. Kuartil X1, Q1, Q2, Q3. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Yang pertama kita cari itu posisi dari kuartilnya. Kira-kira kuartil 1 ini ada di mana? Kita pakai sama dengan, lalu 1/4, dikalikan pakai bintang, pakai kurung, N. N itu jumlah data ada berapa? Di frekuensi, di summary. Nah, di sumnya, di sumnya. Pencet 30-nya, lalu ditambah 1. Tutup kurung. Nah, ada di posisi ke-7,75. Oke, sekarang kita cek posisi 7,75 itu ada di berapa? Lihat di sum. Ini 6, ini 8. Berarti posisi 7,75 itu berarti ada di antara 7, ada di antara 7 dan 8. 7 dan 8 dua-duanya ada di 125. Jadi kalau kita hitung pun 125 ditambah 125 dibagi 2 itu masih 125. Oke, gini ya caranya. Sama dengan, oke, dalam kurung 125 tambah, pencet lagi, 125, tutup kurung, bagi 2. Oke, 125 tetap, oke? Sekarang kita cari kuartil 2 dari posisi berapa? Kuartil 2, kalau tadi kita pakai 1/4, sekarang kita pakai 1/2. Nah, oke, 1/2 dikalikan dengan bintang, pakai kurung, N-nya lagi, ditambah 1, tutup kurung. Oke, nilai ke 15,5. Kita cari 15,5 ada di mana? Berarti ada di antara 15 dan 16. 135 dua-duanya. Fun fact, Q2 sama dengan
median. Jadi kalian sebenarnya nggak usah nyari lagi Q2 karena Q2 itu sama dengan median. Jadi kalian boleh langsung aja simpan di sini 135. Kuartil 3 coba kita cari. Kalau tadi kita pakai 1,1/2, sekarang kita pakai 3/4. Dikalikan dengan bintang, huruf, N-nya, ups, plus 1, tutup huruf. Enter. Oke. Nilai di 23,25. Berarti antara 23 dan 24. Kita cari. Lihat di sum. 23. Nah, ini. 23 ini ya. Ini 24. Oke. Ada di sini. Di antara ini dan ini. Kita coba cari nilainya berapa. Sama dengan kurung. Ini. Ditambahkan dengan yang keduanya. Sorry. Ini. Tutup kurung bagi 2. Oke. Ini sudah keluar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari interkuartil. Interkuartil itu kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Nilainya, bukan posisinya, oke? Oke, kita coba. Sama dengan kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Ini dia. Dan voila, 22,5. Oke, sekarang kita cari variance. Untuk mencari variance, karena data ini data berfrekuensi, saat kita pakai sama dengan, kita pilih yang ini. Nah, hasil penjumlahan dari F kali X kurangi min kuadrat. Ini. Kita pakai yang ini. Oke? Lalu kita bagi. Jangan lupa pakai kurung. N. Jumlahnya. Kalau yang ini dikurang 1. Dikurang 1. Kurungnya. Jangan lupa. N. Enter. Oke. Nah, kita kurangi nilainya. Oke, sudah. Sekarang yang terakhir kita cari standard deviation. Deviation, oke. Sama dengan, jangan lupa, standard deviation ini itu eh, akar dari variance. Jadi, nilai variance ini harus kita akarkan. Gimana caranya? Rumus akar itu SQRT. SQRT ini. Pencet ini. Lalu pencet number-nya. This. Tutup kurung. And then voila. Oke. Now let's move to Excel. Kita cek ya, data kita ini udah benar atau belum. Nah, kita cek pakai Excel. Untuk min, kalian boleh langsung aja sama dengan cari min. No, I'm sorry. Average. Average itu rata-rata ya. Average. Ini fungsinya data mentah kita, jangan dulu dihapus. Kita blok, tutup kurung, enter. Voila! Oke. Nah, tinggal kita hapus belakang komanya. Nah, langsung berubah ya. Jadi, data mentah ini tidak boleh dikemana-manakan, oke? Karena kalau Excel, itu kita pakai data mentah. Oke. Sekarang kita coba median. Median, tulis saja median. Terus, blok juga. Tutup, enter. Voila! Oke, mode. Also same. Mode. Pakai mode yang mult. M-U-L-T, oke. Lalu block. Tutup. Voila, oke. Sekarang yang range. Yang range ada, yaitu sama dengan kita cari, sebenarnya ini kalau kita tidak pakai tabel yang ini, kita nggak ada tabel ini, kita bisa pakai rumus ini. Tapi kalau misalkan kita udah ada tabel ini, menurut aku lebih gampang pakai yang manual aja. Tapi kalau kita nggak ada tabel yang ini, kita boleh pakai rumus yang ini. Rumus yang Excel ini untuk mencari range.
Rumusnya, max itu yang maksimal, blok data kayak gini, tutup kurung, di minus, min, itu yang paling kecil artinya, blok lagi, tutup lagi kurung. Enter. Sama ya? Oke. Sekarang kita cari kuartilnya. Langsung saja nilainya ya. Sama dengan kuartil. Nah, pencet yang kuartil saja. Nah, lalu blok data mentah kita. Setelah itu ikutin rumus di sini. Kalian bisa sama dengan bisa titik koma, bisa koma sesuai dengan rumus. Ikutin aja. Titik koma. Lalu pilih first quartile kalau kita mau cari kuartil pertama. Nah, tutup kurung, enter. Oke. Kok beda? Ya, karena posisinya juga tidak genap. Jadi, akan ada kemungkinan perbedaan tipis antara manual dan Excel. Oke, kita cari kuartil kedua. Karena kuartil kedua ini sama dengan median, tapi kalau kita mau cari boleh sama dengan kuartil lagi, blok, titik koma, cari median value yang kedua. Oke, tutup kurung. Oke. Sekarang kita cari kuartil ketiga. Sama stepnya, kuartil, kemudian blok, kemudian titik koma, pilih third quartile. Nah, tutup kurung, enter. Oke, perbedaan tipis ya. Oke, sekarang kita ke interkuartil. Interkuartil tidak ada rumus Excel. Jadi kita pakai sama saja ya, kayak gini. Oke, sekarang kita ke variance. Sama dengan, setelah sama dengan, variance var. Nah, pencet yang var aja. Var doang. Var, kemudian blok. Tutup kurung. Wih lah, tinggal dikurangi. Nah, terakhir standard deviation sama dengan kita pakai rumus STDIV. Yang STDIV aja, oke? Lalu blok, tutup kurung. Wih lah, oke. Kita sini. Oke, sudah. Tada, sudah beres. Gimana? Mudah bukan? Oke. Semoga video ini membantu kalian. Semoga kalian dapat ilmunya. Ada yang bisa kalian dapatkan dari video ini ya. Thank you so much for watching. If you have any questions, kalau punya pertanyaan boleh di kolom section. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Okay. Thank you so much for watching. Bye-bye. Bye-bye. Yeah.